Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan menggambar grafik fungsi sinus. Langkah 1, buatlah diagram kartesius, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X mewakili sudutnya, jadi ada 0 derajat sampai 360 derajat. Dan sumbu Y mewakili nilai fungsinya. Batas minimumnya -1 dan batas maksimumnya adalah 1. Langkah kedua, buat lingkaran di sebelah kiri dari sumbu Y seperti ini. Langkah 3, kita ambil titik 0,0 derajat. Jadi di sini titik 0 dan 0 derajat. Selanjutnya, ambil sudut 30 derajat dari lingkaran ini, maka akan berpotongan di titik 30 derajat, koma setengah. Jadi Y-nya setengah. Jadi di sini kita ambil sudut 30 derajat. Berikutnya ambil sudut 45 derajat di lingkaran menggunakan busur. 45 derajat akan berpotongan di titik setengah akar 2 di sini. Berikutnya adalah sudut 60 derajat. 60 derajat akan berpotongan di sumbu Y dengan titik setengah akar 3. Dan sudut 90 derajat akan berpotongan di sumbu Y di titik 1. Jadi di sini didapatlah titik 90 derajat, 1. Lakukan semua sudut istimewa dari 0 derajat sampai 360 derajat. Untuk 270 derajat, maka dia akan berpotongan di -1. Jadi 270 derajat, -1. Nah, kita lakukan untuk semua sudut istimewa dalam trigonometri sehingga diperoleh hasilnya, titik-titiknya akan diperoleh hasil seperti ini. Jadi akan didapat semua titik-titiknya seperti ini. Langkah keempat, hubungkan titik-titik yang kita peroleh tadi sehingga terbentuklah grafik fungsi Y sama dengan sin X seperti gambar di bawah ini. Atau kita juga dapat menggunakan tabel fungsi sinus. Jadi kita hanya mencocokkan untuk tabel fungsi sinus. Untuk sudut sin 0 derajat maka dia akan menghasilkan 0, jadi 0,0. Untuk sin 30 derajat akan berada di setengah, jadi 30 derajat, setengah. Untuk 45 derajat akan berpotongan di titik setengah akar 2, jadi sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2, dan seterusnya kan titik-titik seperti ini juga. Kita akan mempelajari bagaimana cara menggambar persamaan umum grafik fungsi sinus trigonometri. Misalkan ada fungsi Y sama dengan A sin B kali X plus minus A plus minus C. Keterangannya, A ini adalah simpangan terjauh atau amplitudo. Jadi misalkan ada persamaan Y sama dengan sin X, berarti amplitudonya di sini adalah 1, maka simpangan terjauhnya adalah 1. Jadi kalau simpangan terjauhnya 1, nilai maksimumnya 1, maka nilai minimumnya di sini -1. Nah, jadi kalau dia misalnya di sini Y sama dengan 2 sin X, maka amplitudonya adalah 2. Nilai maksimumnya 2, maka nanti nilai minimumnya di sini adalah -2. B adalah banyaknya gelombang dalam rentang satu periode. Nah, jadi misalnya sin 2x, misal gitu soalnya. Sin 2x, kali ini kan sin x, berarti di sini banyak gelombangnya 1. Jadi ada 1 naik dan 1 turun. Tapi kalau sin 2x, berarti ada 2 kali naik dan 2 kali turun dianya. Nah, alfa itu pergerakan grafik geser ke kiri jika dia tambah atau ke kanan jika dia kurang. Yang C, pergerakan grafik geser ke atas atau ke bawah. Nanti kita akan memberikan contoh soalnya ya. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya, grafik dasar dari fungsi sinus dan persamaan umum fungsi trigonometri dapat digunakan untuk mempermudah pembuatan grafik sinus lain seperti Y sama dengan 2 sin X, Y sama dengan sin 2X, misalnya Y sama dengan sin X tambah 30, atau Y sama dengan sin X tambah 1, dan lain sebagainya. Oke, jadi untuk yang contoh soal misalnya Y sama dengan
2 sin X. Nah, 2 ini tadi sebagai amplitudonya. Amplitudo berarti simpangan terjauhnya adalah 2. Nilai maksimumnya 2 dan nilai minimumnya itu adalah min 2. Nah, seperti contoh soal yang ini. Y sama dengan 2 sin X. Jadi ini adalah nilai amplitudonya. Amplitudonya di sini adalah 2. Ini amplitudo, nilai maksimumnya adalah 2. Sedangkan di sini nilai minimumnya itu sama dengan min 2. Karena Y sama dengan 2 sin X. Fungsinya adalah Y sama dengan 2 sin X, berarti menyatakan amplitudonya 2. Kalau Y sama dengan sin 2X, sin 2X menyatakan nanti akan memiliki 2 gelombang dianya. Jadi selama 0 sampai 360 derajat dia akan memiliki 2 gelombang. Jadi gambarnya bisa nanti seperti ini. Jadi kalau ini kedua, jadi gini gambarnya. Nah, sekarang untuk grafik Y sama dengan sin X plus 30, geser grafik Y sama dengan sin X ke arah kiri sejauh 30 derajat. Jadi kalau dia di sini tandanya adalah tambah plus 30, maka dia bergesernya ke kiri sejauh 30 derajat. Nah, sekarang kita akan mengambil contoh, misalkan ada fungsi, misalkan di sini ada fungsi Y sama dengan sin X dikurang 30 derajat. Nah, jika dia X tambah 30 itu digeser ke arah kiri sejauh 30 derajat, maka jika sin X kurang 30 derajat, maka dia akan bergeser ke kanan sejauh 30 derajat. Jadi yang ini, kurva yang awalnya adalah Y sama dengan sin X yang warna biru, dan yang warna pink ini dia bergeser ke kiri sejauh 30 derajat. Jadi ini sambungannya di sini ya. Anggaplah di sini 30 derajat di sini. Nah, jadi ini min 30 derajat. Jadi dia bergesernya ke sini, ke kiri. Nah, sedangkan Y sama dengan sin X kurang 30, dia akan bergeser ke kanan sejauh 30 derajat juga, diambil dari sini. Nah, jadi kita akan geser sejauh 30 derajat ke kanan. Jadi gambarnya akan seperti ini kira-kira gambarnya. Nah, jadi gambarnya akan membentuk yang ini, yang warna hitam. Nah, jadi ini nantinya akan menjadi Y sama dengan sin X kurang 30 derajat. Nah, jika dia sin X kurang 60 derajat, maka digeser saja sejauh 60 derajat. Nah, kalau misalnya di sini Y sama dengan 2 kali sin X kurang 30 derajat, maka amplitudonya 2, simpangannya 2, maka gambarnya akan menjadi seperti ini, jadi tinggi. Nah, di titik puncak maksimumnya 2, lalu dia di titik puncak minimumnya ini adalah min 2. Jadi gambarnya kira-kira seperti ini. Oke.